Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sefian Aziza absen 25, saya Vera Sukma Ramadhani absen 26, Saya Fania Yusuf Tafina absen 30. Saya Mamet Sugiantoro absen 19. Saya Vanessa Putri Septiana absen 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai gerakan lingkungan hidup dan perubahan pola konsumsi plastik. Selamat menyaksikan. Kasus 1, link sampah plastik Kaltim tembus 19,3%. PLH galakkan edukasi. 1. Kasus perubahan sosial yang diamati. A. Sampah plastik Kaltim tembus 19,3%. Galakkan edukasi. B. Data sistem informasi pengolahan sampah nasional Kota Samarinda menunjukkan peningkatan signifikan dalam timbulnya sampah plastik di Kalimantan Timur. Dari total timbulan sampah sebesar 850.000 ton. 19,3% diantaranya merupakan sampah plastik. 2. Teori perubahan sosial yang relevan. Teori of planet behavior atau teori perilaku terencana pencetusnya Injek Hajen pada tahun 1985. 3. Penjelasan teori. Teori perilaku terencana TBB adalah teori yang digunakan dalam memahami dan memprediksi perilaku individu. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh niat, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. 4. Analisis kasus dengan teori. A. Dimas, lingkungan hidup Kaltim menggalakkan edukasi sebagai cara utama yang tujuannya sesuai dengan teori perilaku terencana, yaitu untuk menciptakan niat yang kuat pada masyarakat untuk mengubah perilaku mereka dari pengguna plastik menjadi pengelola sampah yang bertanggung jawab. B. Perubahan yang terjadi dari kasus. 1. Sikap. 2. Norma subjektif. 3. Kendali perilaku yang dirasakan. 5. Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya 1. Menciptakan gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup melalui lingkungan yang lebih bersih. Yang kedua, menurunkan volume sampah plastik yang mencapai 19,3% dari total 850.000 ton sehingga dapat mengurangi pencemaran dan melestarikan sumber daya. Yang ketiga, menjadi sumber pendapatan baru bagi pemulung, bank sampah, dan industri daur ulang dari proses daur ulang sampah. Dampak negatifnya, yang pertama, proses edukasi membutuhkan anggaran besar dan waktu yang lama untuk menjangkau seluruh masyarakat Kaltim dan melihat hasil nyata. Yang kedua, dapat menimbulkan konflik antara norma tradisional yang fleksibel terhadap sampah dengan norma baru yang ketat. Yang ketujuh, solusi atau upaya mengatasi masalah. Yang pertama yaitu dengan mengganti metode edukasi dari offline menjadi edukasi melalui media sosial. Yang kedua, memberikan pelatihan secara langsung pada sekelompok kecil seperti guru, ketua RT, atau lainnya. Yang ketiga, menggabungkan antara norma tradisional dengan norma baru tetapi tidak timpang sebelah. Kasus 2. 1. Kasus perubahan sosial yang diamati. Perubahan ini terjadi karena kita sadar bahwa kebiasaan lama seperti sering buang sampah, boros plastik, 6,8 juta ton tahun di Indonesia, dan sering pakai kendaraan pribadi sudah merusak bumi, mulai dari lautan hingga lapisan ozon. Masyarakat kini didorong untuk membawa botol minum atau jas belanja sendiri, lebih memilih transportasi umum, sepeda, atau jalan kaki. Mengendalikan diri agar membeli hanya yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekedar diinginkan. Mulai menanam pohon atau berdonasi untuk lingkungan. 2. Teori perubahan sosial yang relevan. A. Nama teori yang paling sesuai. Teori evaluasi sosial. B. Tokoh penentunya. Tokoh-tokoh utama adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. 3. Penjelasan teori. Teori evolusi mengatakan bahwa masyarakat itu berubah secara perlahan-lahan, bertahap, dan selalu menuju ke arah yang lebih maju atau lebih baik. Perubahan ini terjadi karena masyarakat beradaptasi untuk mengatasi masalah baru dan mencari cara hidup yang lebih survei
atau terorganisir. Intinya kita bergerak dari cara hidup yang sederhana dan penuh masalah menuju cara hidup yang lebih kompleks tapi lebih stabil dan beradab. Nomor 4, analisis kasus dengan teori. A. Hubungan kasus nyata dengan teori. Gaya hidup hijau ini adalah bukti bahwa masyarakat sedang berevolusi dari cara hidup yang merupakan tahap boros menuju cara hidup yang lebih aman dan berkelanjutan, tahap adaptif. Kerusakan lingkungan yang parah, sampah dan emisi karbon adalah semacam tekanan yang memaksa kita untuk berubah. Jika kita tidak berubah, kita tidak bisa bertahan lama. B. Bagaimana teori menjelaskan perubahan dalam kasus? Teori evolusi melihat adopsi gaya hidup ramah lingkungan sebagai suatu perkembangan alami. Tahap awal, masyarakat menikmati kemudahan plastik sekali pakai, tisu, mobil pribadi. Krisis atau tekanan, data dan bencana lingkungan menunjukkan kebiasaan ini berbahaya. Evolusi atau adaptasi, masyarakat mulai mencari solusi secara bertahap, mulai dari membawa botol minum, lalu beralih ke transportasi umum hingga menanam pohon. Perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ia berproses dari kebiasaan kecil menuju kesadaran kolektif yang lebih tinggi, yang merupakan ciri khas dari perubahan evolusioner. 5 dampak positif dan negatif. Dampak positif. 1. Bumi lebih sehat dan udara lebih baik. 2. Keuangan pribadi lebih aman. Dampak negatif. 1. Industri tertentu merasa terpukul. 2. Ada rasa tidak nyaman dan susah awalnya. Yang keenam, solusi. Kampanye berbasis keuntungan. Edukasi masyarakat harus ditekankan pada manfaat pribadi, misalnya penghematan uang dan kesehatan yang lebih baik. Bukan hanya isu lingkungan global, agar perubahan kebiasaan lebih cepat diterima. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.